Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Iya. Silakan duduk. Permisi ya bu. Ya, ini Mbaknya boleh sambil diminum. Makasih. Ya, gimana? Dinyamanin dulu aja duduknya dari perjalanan jauh ya. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Nama saya Jalan Komparia, biasanya dipanggil Ida. Oh, dengan Mbak Ida. Perkenalkan, nama saya Umatul, biasanya dipanggil Ibu Uma. Kabarnya Mbak Ida hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik sih bu. Baik ya. Iya. Tadi perjalanan dari rumah ke sini jauh nggak Mbak? Lumayan, kurang lebih 30 menitan. Soalnya tadi agak macet soalnya banyak orang hajatan. Iya betul Mbak. Emang banyak sekarang ya. Iya. Oh iya, terus kegiatannya Mbak Ida ini kuliah ya? Kalau saya sendiri kuliah sambil kerja kayak part time gitu, setengah waktu. Itu ya, Mbaknya kerja di bidang apa kalau boleh tahu? Di bidang PNP kayak masak-masak gitu. Masak ya, berarti hobinya Mbak Ida ini masak? Iya. Atau ada yang lain? Masak aja sih bu. Kalau yang lain ya kayak mengisi waktu luang aja Oh sih. iya gitu ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Ida karena sudah mau datang. Nah, Mbak Ida ini kan pasti ada tujuan dan maksudnya untuk menemui saya. Nah, kira apa nih yang ingin Mbak Ida sharing terhadap saya kepada saya? Saya sih sedikit ada masalah dalam kan saya itu tuh mempunyai kebiasaan suka main malam gitu loh Bu. Oh iya. Soalnya kan saya ngerasa kesepian gitu di rumah sendiri, gak ada temen ngobrol lah. Oke, baik. Nah, sebelumnya nih Mbak Ida udah pernah melakukan sesi konseling apa belum? Belum sama sekali. Berarti ini pertama ya. Iya. Kalau gitu saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan seorang konselor kepada konseli, di mana nanti konselor ini menjembatani Mbak Ida sebagai konseli dalam menyelesaikan masalahnya Mbak Ida. Tapi perlu digarisbawahi nanti untuk pengambilan keputusan itu tetap Mbak Idanya sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator. Bagaimana Mbak Ida, bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, dalam konseling ini kita juga tidak bertemu cuma satu kali saja. Kita nanti bisa menjadwalkan di lain hari, gitu Mbak Ida. Kemudian dalam konseling ini juga kita ada waktu selama kurang lebih 30 menit. Kalau misalnya lebih dari 1 jam itu gimana Bu? Nggak apa-apa, nanti kita bisa jadwalkan di hari berikutnya. Bagaimana? Iya. Oke Mbak Ida, kira-kira apa ini yang ingin Mbak Ida sharing terhadap saya? Saya sih mempunyai permasalahan dalam kayak saya itu sering main gitu loh Bu, sampai larut malam. Soalnya saya itu kalau di rumah tuh merasa kesepian, gak ada teman ngobrol. Kayak kalau gak main itu ngapain lagi gitu loh. Iya betul. Oke baik. Kira-kira sejak kapan ya Mbak Ida melakukan hal-hal tersebut? Kalau sejak kapannya sih mulai dari SMP sih Bu. Cuma paling parahnya itu SMA. Kayak masa-masa puber gitu soalnya kan. Nah itu Mbak Ida tuh setiap hari keluar malam atau di hari-hari tertentu aja? Kalau dulu sih hampir setiap hari, cuma kalau sekarang saya agak mengurangi soalnya kan ya karena udah mulai dewasa juga, terus apa yang mau dicari di luar, terus perempuan juga kan, kayak nggak baik aja gitu dilihat orang. Nah Mbak Ida kan juga sudah menyadari nih. Mbak Ida apakah nggak ngerasa capek keluar malam, terus paginya kan Mbak Ida juga kuliah, kerja, nah itu gimana? Kalau ngerasa capeknya sih iya, cuma kayak kalau ketemu mereka itu kayak ada obat tersendiri gitu loh Bu. Cuma ya kayak pulang lagi ke rumah kayak pertama lagi kayak kesepian juga ujung-ujungnya. Cuma ya mau gimana lagi kalau nggak main ya. Cuma ya itu kembali lagi. Cuma apa yang mau dicari sih di luar gitu sampai tengah malam. Nah Mbak Ida ini sama keluarga hubungannya gimana? Komunikasinya? Kalau sama keluarga hubungannya baik, cuma kalau ngobrol sih jarang. Kalau kan biasanya anak-anak itu kalau malam itu ngobrol-ngobrol gitu sama keluarga. Saya tuh jarang banget kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kalau nggak penting-penting banget gitu loh. Oh gitu. Makanya saya seneng keluar-keluar gitu. Soalnya kan ngobrol, berbagi cerita, berbagi pengalaman, apapun ya, maksudnya semua lah kegiatan hari ini silakan gitu. Saya senang melakukan hal-hal itu. Oke, nah mungkin Mbak Ida juga
bisa sih buat sharing sama keluarganya ya kan. Nah, kira-kira nih Mbak Ida, setiap manusia kan punya kekurangan dan kelebihannya. Mbak Ida ini apa sih kekurangan dan kelebihannya Mbak Ida? Mungkin bisa dari kelebihan dulu. Kalau kelebihan saya sendiri dalam masa ini ya, Iya. kelebihan saya sih mempunyai kontrol diri dalam mengatasi masalah masa ini. Kayak saya kan sudah dewasa, maksudnya sudah mulai paham lah kalau hal ini baik apa enggaknya buat saya ke depannya. Saya tuh mempunyai kontrol diri lah dalam hal ini. Kayak ada usaha gitu loh, untuk nggak kayak gini terus gitu loh. Cuma kelemahannya mungkin kalau pas lagi ya kayak lagi sedih-sedihnya gitu, ya kayak biasanya lagi kayak nggak konsisten gitu, kurang konsisten. Oh gitu, jadi Mbak Ida ini kurang konsisten dalam tadi komitmennya ya. Iya, Nah, kalau waktu sedih aja loh. oke. Nah, kira-kira nih Mbak Ida sebelumnya udah melakukan usaha apa dalam menangani masalah ini? Kalau usaha sendiri sih saya nggak yang terlalu gimana banget, cuma ya sedikit efektif lah buat saya, kayak menonton film di rumah, kayak saya pulang pagi kuliah malam kerja kan, kayak pulang kerja itu saya meskipun pengen main gitu, saya kayak menahan diri gitu, mulai dengan menonton film, kayak scroll sosial media gitu. Mungkin kalau kangen mereka bisa melakukan video call, kayak mengusahakan untuk tidak keluar rumah gitu loh. Oke. Maksudnya pulang kerja kan capek, wis rebahan aja di rumah gitu. Oke, gitu ya usahanya, dan itu berjalan konsisten atau Konsisten sih iya, cuma kadang kalau lagi terpuruk-puruknya atau lagi sedih-sedihnya, kayak lagi pusing gitu, itu agak ya kembali lagi iya, ya. kembali lagi. Oke, Mbak Ida, tadi usahanya juga sudah bagus, sudah konsisten. Mbak Ida juga punya kontrol diri yang baik. Nah, kira-kira motivasi apa sih yang membuat Mbak Ida itu ingin usahanya Mbak Ida ini tuh berjalan secara konsisten? Motivasi sendiri ya itu lagi, kembali lagi, saya kan sudah dewasa, perempuan juga, terus ya nggak enak lah saya, apalagi saya kan punya adik, kayak nggak buat contoh buat anak pertama, buat adiknya gitu kan gak enak gitu lah intinya. Oke, itu tadi sudah bagus sekali Mbak Ida ya, memberi contoh yang baik buat adik-adiknya. Nah, tujuannya Mbak Ida ini apa dalam proses konseling ini? Tujuan sih itu kan kembali lagi ke diri saya, mau berubah apa enggaknya. Tuh. Kayak tujuan saya ya pengen berubah, gak keluar malam, ada teman ngobrol. Ini proses hari ini tuh termasuk ya agak sedikit bermanfaat buat saya, soalnya kan saya suka ngobrol gitu kan. Jadi saya tuh seneng bicara gitu loh, maksudnya ngobrol-ngobrol berbagai pikiran, kayak membagi keluh kesah gitu loh, saya suka. Jadi tujuannya ya saya biar nggak sering keluar malam juga, mengatasi kesepian saya juga. Oke, Biar baik. konsisten. Oke, baik. Mbak Ida juga sudah bagus, tadi sudah konsisten, terus juga ada usahanya. Maaf nih Mbak ya, kalau saya sendiri mungkin kalau jadi Mbak Ida belum tentu saya konsisten sama apa yang sudah saya usahakan tadi, tapi Mbak Ida sudah bagus. Nah, terus mungkin kedepannya nanti juga Mbak Ida bisa lebih sharing lagi sama keluarganya. Terima kasih kepada Mbak Ida karena sudah mau konsisten sama usahanya. Nah, ini kita sudah tidak terasa sudah mau 30 menit ya. Untuk berikutnya kita juga bisa langsung menjadwalkan nanti lewat WA aja ya Mbak ya. Kita bisa, nanti saya akan lihat perkembangan dari Mbak Ida, apakah benar konsisten atau tetap ada yang berubah-berubah seperti itu ya Mbak Ida. Jadi terima kasih sudah mau cerita. Nanti kalau kita mau cerita boleh di luar konseling ya Mbak Ida, biar lebih santai. Terima kasih ya Mbak Ida. Iya, terima kasih banyak ya. Iya, silakan.